Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan lanjutkan pembahasan statistikanya. Kemarin kita bahas mengenai bagaimana sih cara membandingkan dua populasi ya. Membandingkan mana yang lebih besar, rata-rata yang dibandingkan. Nah, kalau sekarang kita untuk tujuan analisis yang lain, tidak membandingkan tapi mencari pengaruh dari variabel satu ke variabel lain atau populasi yang satu dengan yang lain ya. Kita ingin mencari pengaruh. Pengaruh artinya apa? Kita ingin mencari nilai dari suatu variabel ya. Variabel misalkan variabel Y berdasarkan variabel yang lain atau variabel X misalkan. Jadi kita bisa memperkirakan. Nah, nanti tujuan dari analisis ini adalah kita bisa memperkirakan ya atau memprediksi, bahasanya lebih kerennya memprediksi, memforecasting ya, meramalkan nilai dari variabel misalkan variabel Y berdasarkan dari nilai yang ada dalam variabel X ya. Nanti kita bisa seperti sulap ya, bisa memperkirakan nilai sesuatu ya. Kita menjadi keren nih dengan analisis regresi linear nih. Nah, analisisnya adalah analisis regresi. Nah, analisis regresi linear. Nah, jadi analisis regresi linear itu ya kita untuk bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel satu terhadap variabel yang lainnya. Ya, dari itu nanti kita bisa membuat model itu atau persamaan rumus sehingga kita bisa mencari nilai dari variabel yang lain berdasarkan rumus di situ. Kita tinggal masukkan nilainya aja nanti. Nah, itu namanya analisis regresi linear ya, karena persamaannya persamaan linear sehingga dinamakan analisis regresi linear. Nah, ternyata analisis regresi itu ada banyak ya. Enggak cuma yang linear, ada yang banyak. Yang paling gampang itu adalah analisis regresi sederhana seperti ini. Jadi analisis regresi sederhana itu ya cuma ada di situ ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ya. Jadi tadi belum saya jelaskan ya. Jadi kan karena kita mencari mana yang berpengaruh ya, maka tentu ada variabel yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi ya. Jadi kan ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi ya dia mempengaruhi variabel yang lain. Yang dipengaruhi ya dia yang dipengaruhi oleh variabel yang mempengaruhi itu. Nah, variabel yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi itu disebut variabel independen. Independen atau di sini dilambangkan dengan X gitu ya. Dia mempengaruhi. Sedangkan untuk variabel yang dipengaruhi, maka dia disebut variabel dependen ya. Atau dilambangkan dengan Y, variabel Y. Nah, biasanya kan yang dipengaruhi cuma satu di sini ya. Kalau kita buat persamaan yang Y sama dengan Y sama dengan sehingga yang dipengaruhi itu cuma satu biasanya, variabel dependennya itu cuma satu. Walaupun nanti ada analis lain yang variabel dependennya lebih dari satu, tapi itu sudah terlalu kompleks dan kita tidak membahasnya di sini. Kalau untuk variabel independennya atau yang mempengaruhi itu bisa banyak, ya, bisa banyak. Jadi nanti bisa bikin rumus makin panjang itu kalau semakin banyak. Nah, kita lanjut yang tadi. Analisis yang pertama, regresi yang paling sederhana yaitu analisis regresi sederhana. Kenapa disebut sederhana? Ya karena variabelnya cuma dua, yaitu cuma satu X dan satu Y. Gitu ya. X-nya cuma satu dan Y-nya cuma satu. X-nya cuma satu, sehingga dinamakan dinamakan analisis regresi sederhana. Seperti ini. Untuk model persamaannya seperti ini. Jadi Y sama dengan beta 0. Dengan beta 0 itu nanti konstanta. Konstanta itu apa? Ya konstanta cuma angka biasa, tidak mempengaruhi X, tidak di depannya X, tidak di depannya Y. Dan koefisien dari X-nya itu. Sedangkan analisis regresi yang kedua yaitu analisis regresi berganda. Kalau tadi sederhana itu X-nya cuma satu, kalau berganda X-nya banyak, lebih dari satu. Di sini bisa dilambangkan dengan K. K variabel independen. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan sebagainya. Itu namanya analisis regresi berganda. Kemudian ada lagi namanya analisis regresi dummy. Dummy itu terdapat
variabel dummy namanya. Variabel dummy itu apa? Variabel dummy itu adalah variabel X independen. Independen ya. X di mana nilainya itu adalah data kualitatif atau kategori. Kalau tadi yang analisis berganda, analisis sederhana itu X-nya itu kuantitatif atau angka biasa ya. Skalanya interval rasio. Tapi kalau dalam regresi dummy itu ada data kualitatif atau kategori. Nanti analisisnya juga akan berbeda dengan analisis yang biasanya. Perlu perlakuan khusus untuk data dummy ini. Ya, tapi kita nggak bahas sama itu. Kemudian ada lagi yang namanya regresi logistik. Regresi logistik itu juga intinya mirip dengan dummy, cuma data kualitatifnya itu di Y. Kalau tadi kan kalau regresi dummy itu data kualitatifnya itu di variabel independen atau X-nya, maka yang logistik itu di variabel Y atau dependennya. Itu menggunakan regresi logistik. Ada lagi yang namanya regresi nonlinier, yaitu X dan Y itu tidak berhubungan secara linier, ya, sehingga perlu menggunakan regresi nonlinier. Nanti ada perlakuan-perlakuan khusus untuk itu. Tapi kita nggak bahas. Yang kita bahas hanya yang pertama dan yang kedua, atau yang sederhana dan berganda saja. Lebih tepatnya yang berganda, karena variabel X yang kita gunakan itu nanti lebih dari satu. Ya, kalau sederhana tinggal kurangi satu, tinggal satu aja nanti. Sama langkahnya, sederhana sama berganda. Oke. Kemudian langkah dari uji analisis regresi itu adalah banyak ya. Ini materinya sudah agak semakin perlu kesabaran yang ekstra ya untuk memahaminya. Yang pertama yaitu uji overall. Uji overall itu uji apakah layak model yang digunakan ini layak digunakan apa enggak. Atau dalam arti kalau kita dalam bahasa yang lain, apakah variabel X itu mempengaruhi variabel Y? Gitu. Itu maksud dari overall. Tentu variabel X ini secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan apakah dia mempengaruhi Y? Kalau misal X-nya itu cuma ada 5 berarti ya. Misalkan ada 5X, Y-nya cuma 1, apakah 5X-nya itu secara bersamaan mempengaruhi Y? Kalau misal kesimpulannya iya mempengaruhi, maka kita bisa lanjut ke model. Kalau ternyata kesimpulannya ya tidak mempengaruhi, ya buat apa kita model? Buat model ya. Kalau kesimpulannya tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh, ya kalau kita pun membuat model, apakah bisa membuat model? Bisa. Nah, ini kalau dimasukin rumus juga bisa. Tapi kan hasil yang kita peroleh itu tidak bisa kita gunakan, Wong. Hasilnya tidak mempengaruhi kok. Gitu ya. Jadi ini penting untuk screening awal apakah model yang kita gunakan itu bisa digunakan apa enggak. Ya, H0-nya adalah modal tidak layak digunakan. Ya ini ya, H0-nya modal tidak layak. Tapi H1-nya itu model layak. Jika nanti diperoleh kesimpulannya H0 diterima, maka ya sudah, kita nggak bisa lanjut ke analisis yang selanjutnya ya, analisis regresi berganda. Jadi kita nggak bisa bikin modelnya. Tapi kalau diperoleh hasilnya adalah H0-nya ditolak atau H1 diterima, maka kita bisa lanjut ke analisis selanjutnya. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti setelah itu ada uji parsial. Jadi yang tadi uji overall itu keseluruhan. Jadi apakah keseluruhan X-nya itu mempengaruhi Y? Nah, di uji parsial itu kita memasukkan satu-satu. Jadi misalkan di situ ada 5 variabel X misalkan ya. Ada 5X, maka yang kita cek ya semuanya satu-satu. Apakah X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi Y, X4 mempengaruhi Y, X5 mempengaruhi Y. Jadi ada 5 kali plus satu konstanta. Kenapa kok konstanta kita uji? Jadi gini, dari model tadi, modelnya ya, saya balik lagi ke model regresi berganda. Di sini kan ada yang namanya konstanta nih, B0, beta 0 itu adalah konstanta. Jadi kita cek apakah konstanta itu layak masuk model nggak sih?
Kalau ternyata dia tidak layak masuk modal, dia tidak mempengaruhi, ya kenapa kita masukin, ya kita keluarin nanti. Ya, intinya itu untuk uji parsial itu mengecek satu-satu, satu persatu. Apakah ini layak masuk model, apakah X1 layak masuk model, apakah X2 layak masuk model, dan seterusnya. Itu tujuan dari uji parsial. Ya, kita cek satu-satu. Kalau misal salah satu yang nggak masuk model, ya kita keluarkan. Kita lakukan uji ulang. Ya, nanti dilakukan pengujian berkali-kali. Ini membutuhkan kesabaran yang ekstra, tapi nanti ketika kita dapat hasilnya, kita akan ya bisa senang lah, puas, bisa memprediksi sesuatu. Ya, nanti kalian bisa mencoba-cobalah ukuran sepatu kayak apa, tinggi badan. Apakah kita bisa memprediksi ukuran sepatu seorang berdasarkan tinggi badan dan berat badan? Ya, itu dulu saya waktu kuliah itu sukanya memprediksi itu. Oh, tinggi badanmu berapa? Berat badanmu berapa? Oh, berarti ukuran sepatumu sekian. Nah, oh, kemungkinan besar, wah keren. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jika dalam uji parsial ini terdapat variabel yang tidak layak masuk model, ya, jadi kan nanti ada misalkan kalau 5 variabel independen, berarti kan 5 kali uji ya. Misalkan ada 3 atau 2 yang tidak layak masuk model, maka diulang lagi dengan mengeluarkan ya, diulang kembali dengan variabel yang tidak signifikan dikeluarkan satu persatu. Jadi tidak dikeluarkan semuanya berbarengan. Misalkan ada 2 variabel yang tidak signifikan, maka yang dikeluarkan cuma satu, yang nilai p-value-nya paling besar atau yang paling tidak signifikan. Ya, tidak paling tidak signifikan. Satu yang paling besar dikeluarkan, kita ujikan lagi, ternyata masih ada yang tidak signifikan, ya dikeluarkan lagi yang paling besar. Sampai hasil akhir yang kita peroleh adalah semuanya itu layak masuk model. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita analisis contoh soalnya. Di sini misalkan saya punya data kepuasan pasien misalkan di rumah sakit. Jadi kita ingin mengetahui ya, apakah ada hubungan sih antara kepuasan pasien itu, apakah kepuasan pasien itu dipengaruhi oleh umur dari pasien, skor keparahan penyakit dari pasien, dan tingkat kecemasan ya, atau stresnya dari pasien. Itu apakah mempengaruhi nilai kepuasan dari pasien. Sehingga kita perlu analisis ya. Nah, pertanyaannya adalah, yang kita tanyakan adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh ya, atau mengetahui apa saja mengaruhi kepuasan pasien ya. Dan yang kedua adalah jika nanti ada pasien umur 40 tahun, skor keparahan penyakitnya 45 misalkan, dan tingkat kecemasannya 2, berapakah nilai perkiraan kepuasan pasien yang diperoleh, bisa seperti itu. Nah, sehingga kita perlu menganalisis regresi linier ya. Nah, untuk datanya sendiri sudah ada di file Excel modul 8 ya, contoh modul 8. Ini X1 itu tadi apa namanya? X1 itu tadi lupa saya. X1 itu umur pasien, X2 itu keparahan penyakit, dan X3 adalah tingkat kecemasan, dan Y-nya itu adalah kepuasan pasien ya. Sekarang kita langsung masukkan datanya ke SPSS. Seperti biasa, kita masuk ke variable view. Yang pertama adalah Y. Y itu, jadi gini, kalian bisa ngetes di sini Y, di sini X1, X2, X3. Ini, terus kemudian di labelnya kalian tulis siapa tadi. Y itu apa sih? Kepuasan pasien. Di sini deh. Pasien. Kemudian X1-nya itu umur pasien. X2-nya keparahan penyakit. Kemudian X3-nya tingkat kecemasan.
Kalian bisa tulis di sini, bisa nggak tulis nggak apa-apa. Ini cuma label nanti untuk outputnya biar tulisannya tidak Y, X1, X2, X3, tapi tulisannya adalah kepuasan pasien, umur pasien, keparahan, dan tingkat kecemasan. Biar ada tulisannya seperti itulah. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa di label. Kemudian untuk data view-nya, kita masukkan Y-nya dulu. Ini untuk urutannya nggak harus Y dulu ya. Bisa X1, X2, X3 dulu baru Y ya. Terserah ya. Ini kebetulan saya tulisnya, oh ternyata tidak pas dengan yang di sini. Y dulu, diblok semua ya. Copy, kemudian paste di sini seperti biasa. Kemudian X1, X2, X3-nya udah urut ya nih. Udah urut berarti tinggal copy semua aja. Langsung copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Nah, di sini langsung analisisnya ya. Sebenarnya kalau mau yang benar tapi sebenarnya repot nih ya. Mau yang benar tuh variabel Y itu ada syaratnya berdistribusi normal. Ya, ada syarat berdistribusi normal. Tapi kalau nggak normal ya udah nggak apa-apa. Biasanya itu syaratnya tidak terlalu berpengaruh juga sih. Tapi di sini langsung saja kita langsungkan analisis regresi linier. Langkahnya adalah analyze regression linear ya. Analyze regression linear. Nah, di sini yang dependent itu yang variabel dependent atau yang dipengaruhi yaitu Y, kepuasan pasien di sini ya. Kemudian independent di sini dimasukkan X1, X2, X3 semuanya dimasukkan. X2, X3 ya seperti ini ya. X1, X2, X3 kemudian apalagi yang diklik option include konstanta. Oke. Nah, oke. Sip. Kemudian option include konstan udah di checklist. Continue. Oke. Nah, yang kita lihat itu yang di sini aja ANOVA sama koefisien. ANOVA sama koefisien. Kenapa kok ANOVA? ANOVA itu untuk uji overall tadi. Jadi kan langkahnya yaitu uji overall, kemudian yang selanjutnya adalah uji parsial. Uji overall itu untuk menguji apakah secara keseluruhan, di sini ada 3 variabel independen, berarti apakah ketiga variabel independennya ini berpengaruh terhadap Y-nya. Y-nya tadi kepuasan pasien. Apakah berpengaruh? Yang pertama adalah uji ANOVA-nya dulu. Kita di sini langsung aja outputnya ya. Uji overall diperoleh sig-nya itu 0,00 sama ini ya 2,5 sama sig-nya itu 0,000 sehingga H0 ditolak ya karena dia lebih kecil dari 5%. H0 ditolak atau H1-nya diterima ya atau dapat disimpulkan model layak. Tadi kan soalnya H0-nya model tidak layak, H1-nya model layak. Disimpulkan bahwa model layak digunakan. Karena dia layak digunakan, maka bisa lanjut ke uji yang selanjutnya, yaitu uji parsial. Nah, uji parsial itu yang dilihat di koefisien ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan, uji parsial itu yang diuji ya satu-satu, karena di sini ada 3 variabel, sehingga diuji ada 4, plus 1 konstanta ya. 3 variabel plus 1 konstanta. Dilihat di sini. Kalau saya sukanya melihatnya langsung di sini, karena tadi H0-nya itu adalah konstanta atau variabelnya itu tidak layak, H0-nya tidak layak, masuk model, maka yang p-value-nya besar itu H0 terima kan p-value besar. P-value-nya besar atau lebih dari alfa, maka dia tidak layak masuk model. Sudah dilihat di situ aja. Nah, bikin tabel di sini. Dilihat di sini kelihatan bahwa oh untuk konstanta dia layak masuk model. Artinya konstanta mempengaruhi. Umur layak masuk model. Keparahan penyakit, oh dia lebih dari alfa nih 0,293. Berarti dia tidak layak masuk model atau keparahan penyakit itu tidak mempengaruhi kepuasan pasien. Dan yang selanjutnya adalah kecemasan. Kecemasan dari tingkat kecemasan dari pasien itu ternyata tidak mempengaruhi dari
kepuasan pasien. Sehingga karena ada yang tidak layak masuk model, maka perlu dikeluarkan. Yang dikeluarkan mana? Yang dikeluarkan adalah yang paling tidak signifikan atau yang nilai signya itu paling besar. Di sini terdapat kecemasan itu signya 0,635 atau yang paling tidak signifikan kan? Karena dia paling tidak signifikan, maka yang dikeluarkan adalah yang kecemasan. Kita lakukan lagi ya. Kita lakukan lagi dengan mengeluarkan tingkat kecemasan. Balik lagi ke sini, analyze, seperti tadi, balik lagi, ulang lagi, regression, linear, kecemasannya dikeluarkan. Nah, udah dikeluarkan, terus option, include-nya masih masuk ya, continue, oke. Nah, terus kita lakukan ulang lagi ya dari awal, uji overall lagi. Yang dilihat cuma 2 juga, ANOVA sama koefisien. Ini uji overall, diperoleh p-value-nya itu 0,000, dia kurang dari alfa atau H0 ditolak, sehingga model layak digunakan. Atau bisa lanjut ke uji parsial. Nah, kita lakukan uji parsial di sini. Oh, di sini didapat nih, p-value-nya kurang dari alfa semua nih. P-value-nya kurang dari 5% semua. Ini 0,39 ya, 0,039 sehingga dia layak masuk model. Ya, dia layak masuk model mana tadi. Berikutnya ini dilakukan lagi ulang. Nah, layak masuk model. Oh, ternyata sudah layak semua ini masuk model. Karena ini kesimpulannya adalah semuanya sudah layak masuk model, ya udah berarti kita sudah bisa melakukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pasien yaitu variabel umur dan keparahan penyakit. Ini tinggal segini. Yang terakhir ya, umur dan keparahan penyakit itu mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita bisa bikin model atau rumusnya. Yang diambil yang mana? Yang diambil dari outputnya itu yang kolom B ini ya, B. Karena tadi kan modelnya kan beta 0, beta 1, beta. Nah, konstanta dengan rumusnya kan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ya. Hingga Y sama dengan, Y itu apa? Kepuasan pasien ya. Kepuasan pasien itu sama dengan 167 ya. Di sini 167,246 ya. 246 kan karena konstanta nggak ada koefisiennya ya. Dikurangi 1,269 kali umur pasien, terus dikurangi lagi nih minus 1,096 kali keparahan penyakit. Nah, itu ya. Untuk penjelasannya, nah ini ternyata ada penjelasannya nih. Jadi ini cukup memusingkan, tapi ya kalau udah paham itu kalian hebat lah kalau bisa paham seperti ini ya. Oke, kepuasan pasien rumusnya seperti ini. Sudah dapat modelnya. Nah, penjelasannya apa sih? Apa sih arti dari angka 167,246, min 1,269, min 1,096? Ternyata ada penjelasannya. Yaitu konstantanya 1,67,246 itu adalah 167,246 itu nilai ketika nilai dari kepuasan pasien jika umur dan keparahan penyakit itu nilainya 0. Nah, ketika semua variabel X itu bernilai 0, itu adalah 167,246. Itu nilai Y-nya. Dan koefisien dari misalkan umur ya, min 1,246, itu artinya berkurang ya. Ini kan namanya minus ya. Jadi pertambahan atau pengurangan. Karena dia berkurang, maka ketika umurnya naik satu nilai, misalkan 1 tahun dia tambahkan, dia bertambah 1 tahun, maka kepuasannya itu akan berkurang sebesar 1,269. Ini bisa dibaca di sini ya. Minus 1,269 artinya setiap kenaikan umur sebesar 1 satuan, maka kepuasan pasien akan berkurang sebesar 1,26. Ini berkurang karena nilainya minus. Kalau nilainya plus, maka dia akan bertambah. Ya. Kemudian nilai koefisien keparahan penyakitnya ini sama lah.
Ya, 1,096 itu adalah setiap kenaikan keparahan penyakit sebesar satu satuan, maka kepuasan pasien akan berkurang 1,09. Ya. Jadi kalau penyakitnya semakin parah, maka pasiennya semakin turun kepuasannya. Dan ketika umurnya semakin tua, maka kepuasannya semakin turun. Itu untuk penjelasan dari modelnya tadi ya, rumusnya yang kita dapat. Terus kemudian soal yang B. Soal yang B adalah misalkan ada pasien umur 40 tahun dengan skor penanganan penyakitnya 45 dan tingkat kecemasannya 2. Maka nilai kepuasan pasiennya adalah karena tadi kecemasannya tidak mempengaruhi ya, maka dia tidak dimasukkan ke model. Modelnya kan cuma yang umur sama keparahan penyakit ya. Sehingga dimasukkan aja nih umurnya diganti angka 40, penanganan penyakitnya ganti angka 45. Dari rumus yang tadi nih, dari yang di rumus yang diperoleh di sini nih. Sini umur ganti 40, keparahan penyakitnya ganti 45. Kemudian dihitung menggunakan kalkulator ya. Bisa menggunakan kalkulator, bisa ngitung sendiri manual juga boleh. Diperoleh kepuasan pasiennya adalah segini. Itu ya. Jadi kepuasan pasien ketika umurnya 40 tahun dan skor penanganan penyakitnya 45 adalah 67,166. Itu ya. Mungkin cukup panjang penjelasannya. Tapi yang penting kalau kalian memperhatikan dengan jelas, mengartikan dengan seksama, kalau misalnya ada yang bingung diulang-ulang lagi, lama-lama pasti akan bisa. Gitu ya. Oke, mungkin kalian nanti bisa latihan soal nih. Saya juga udah buat latihannya di file latihan soal modul 8 ya, .excel. Di sini ada seorang kepala sekolah ya, ingin mengetahui apakah ada pengaruh ya motivasi belajar dan minat siswa terhadap prestasi dari siswa. Kalau di logika sih ada ya. Semakin siswanya memotivasi untuk belajar, maka prestasinya semakin naik. Dan minatnya belajar semakin tinggi, maka prestasinya semakin tinggi. Tapi kan kita perlu menguji ya, menguji apakah benar-benar ada pengaruhnya nggak sih, gitu ya. Nah, itu untuk memvalidasinya, memvalidkan apa namanya hipotesis kita ya, apakah ada hasilnya apa enggak ya. Mengaruhi, oh ini kepuasan pasien, oh masih salah kata-katanya ini, harusnya kepuasan mempengaruhi prestasi siswa harusnya ya. Buatlah modelnya, kemudian jika ada siswa yang motivasinya itu 75 tahun, oh salah 75 tahun, ini ada sedikit kesalahan ya. Motivasinya bernilai 75 dan minatnya bernilai 80, berapakah nilai perkiraan prestasi siswa yang diperoleh? Oke. Nanti mungkin ada perbaikan untuk pengetikan, tapi intinya ya seperti itulah ya. Oke, bisa kalian coba-cobalah nanti. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika nanti ada yang kebingungan bisa bertanya pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.